saya bikin video ini buat yai-yai, buat kus-kus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, Yai, Kus, Ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, baik yang menyangkut Islam dan umat Islam, memang saat ini tidak bisa ditoleransi lagi. Islam musuh. Kemarin aja dia tweet masalah Islam arogan, Islam agama pendatang. Itu masih ada satu laporan lagi lu Bung Permadi Arya, Bung Abu Janda. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, akhirnya Abu Janda mengaku jadi buzzer Jokowi, digaji dengan nominal yang besar hingga ke luar negeri. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015. Lewat nama fiksi Abu Janda, dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme yang berkembang khususnya di media sosial. Tak hanya itu, belakangan ini dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia. Katanya seperti dikutip dalam blak-blakan yang tayang di Detikcom Senin 1 Februari. Mungkin karena kreativitas, kemudian keberpihakan dan juga keberaniannya itulah pada 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar, tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Pokoknya ya benar-benar jackpot, itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya, asal bisa makan mah syukur, kata Permadi Arya berseloroh. Selain honor bulanan, selama kampanye dia juga ikut keliling ke berbagai kota di tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan juga Jepang, ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris itu. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer. Itu enggak bener, kita dah dibubarin. Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses yang lainnya. Abu Janda pun juga mengaku meraih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak tahun 2015. Permadi Arya pun juga mengaku benar-benar jackpot ketika menjadi buzzer Jokowi. Karena sebelum-sebelumnya ia mengatakan bisa makan pun sudah bersyukur. Abu Janda yang mengaku dapat jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Jokowi pun akhirnya mendapatkan komentar dari ex-elit TKN Jokowi Ma'ruf dan mereka baru mengetahui bahwa buzzer Jokowi mendapatkan duit. Wah, itu nggak tahu saya. Kami di TKN saja nggak dapat honor, nggak dapat gaji. Jadi kita nggak tahu, kalaupun itu Abu Janda direkrut, bisa jadi bukan TKN yang merekrut. Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut karena di bawah TKN itu banyak relawan. Itu kita nggak tahu, kata ex-wakil direktur saksi TKN Ahmad Baidowi kepada wartawan pada hari Senin 1 Februari. Awi, sapaan Baidowi, mengaku tak digaji selama menjadi wadir saksi TKN Jokowi. Dia menegaskan TKN bersifat sukarelawan. Lebih jauh, Awi juga mengaku tidak mengetahui nomenklatur buzzer Jokowi di dalam struktur tim sukses. Dia menyebut ada kemungkinan Abu Janda bekerja di bawah relawan Jokowi, bukan di struktur TKN. Setahu saya tidak ada buzzer, itu semacam relawan ya, yang begitu-begitu. Kan tidak ada di situ nomenklatur buzzer. Jadi dugaan saya kalaupun Abu Janda mengklaim menjadi buzzer Jokowi bisa jadi salah satu relawan yang merekrut.
Abu Janda di dalam blak-blakan Detikcom mengaku diajak bergabung dengan tim sukses Jokowi pada 2018 karena kemungkinan faktor kreativitas, keberpihakan, dan keberaniannya. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Waduh, heboh. Denny Siregar keceplosan ungkap skenario habisi Habib Rizik. Habib Rizik Syihab telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian para buzzer dan haters pembenci HRS juga FPI bersorak gembira. Mungkin saking gembiranya tanpa sadar ada yang membocorkan skenario untuk menghabisi HRS. Sebenarnya, Doi awal-awal masih berkelit untuk gak mau datang ke polisi. Tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan. Habisi aja kalau dia gak mau datang. Kita capek nunggunya, ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit. Kali ini gak main-main, nyawa taruhannya. Kicau Denny Siregar di akun Twitternya @dennysiregar7 pada hari Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pernyataan dari Denny Siregar ini pun menjadi bumerang. Kalau yang disampaikan Denny Siregar benar, maka jelas itu adalah pelanggaran institusi polisi. Kalau yang disampaikan Denny Siregar tidak benar, berarti Denny Siregar telah menyebar hoax. Dan kalau itu hoax, terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Siregar ditangkap. Karena sebelumnya, polisi pun juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax chat WhatsApp Kapolda soal sikat Laskar FPI. Bahkan, tweet keceplosan Denny Siregar ini oleh sesama buzzer juga disesalkan. Ini tweet goblok sih, kicau akun @dgmbx15. Kurang strategi nih, timpal akun @ertayustina. Akhirnya Habib Rizik buka suara, bongkar ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya. Habib Rizik Syihab bin Hussein Syihab, LCMA, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana penyebab terjadinya kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Unsur tindak pidana itu ditemukan setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan juga saksi. Hasilnya, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI, Front Pembela Islam itu, Habib Rizik dan juga 5 orang lain sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 pada hari Kamis 10 Desember 2020. Ia pun dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang tindakan melawan aparat. Pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan surat pencekalan yang dikirim ke kantor imigrasi sehingga Habib Rizik tidak bisa keluar negeri. Sebelumnya Habib Rizik 2 kali tidak memenuhi undangan polisi untuk pemeriksaan, hingga Polda Metro Jaya mengultimatum akan melakukan penjemputan paksa atau penangkapan. Sayangnya saat dimintai surat penangkapan oleh pengacara Habib Rizik, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkannya. Lelah dengan pemberitaan yang terus menyudutkannya, Habib Rizik akhirnya buka suara. Ia mengklarifikasi sejumlah hal, salah satunya mengelak selama ini bersembunyi dan lari dari panggilan polisi. Pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Ungkap Habib Rizik sebagaimana dikutip dari portal Jember dari unggahan YouTube Front TV pada Sabtu 12 Desember. Habib Rizik menjelaskan bahwa dirinya selama ini sedang melakukan pemulihan di pesantrennya. Karena selama ini, pada proses pemulihan saya lebih banyak duduk di pesantren alam agrokultural Markas Syariat Mega Mendong. Karena di pesantren ini udaranya sangat sejuk, asri dan segar. Jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan. Saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Begitu jelasnya. Ia juga mengelak dianggap mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Karena menurut Habib Rizik keduanya sudah saling menyepakati sebuah komitmen. Ia menjelaskan pada panggilan pertama yakni Selasa 1 Desember 2020, dirinya tidak bisa memenuhi panggilan dari penyidik dan mengirimkan pengacara untuk bertemu dengan penyidik.
Melalui perantara penyidik itu, ia menyampaikan surat yang isinya minta penundaan secara resmi. Penyidik pun menerima dan melakukan pengunduran, yaitu diundurkan sebagai panggilan kedua. Karena masih perlu waktu tambahan untuk pemulihan, akhirnya pada panggilan kedua Senin 7 Desember 2020 kembali mengirimkan pengacaranya untuk bertemu dengan penyidik.